Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama, belajar basis data. Kali ini kita sampai pada praktikum yang ke-9 ya. Kali ini kita akan membahas penggunaan fungsi agregat ya pada query. Dalam hal ini query SQL pada database MySQL. Setelah praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan fungsi agregat, baik itu fungsi count, sum, average, min, dan max dalam query. Kemudian mengelompokkan data menggunakan grup B. Setelah itu menggabungkan fungsi agregat dengan klausa where dan grup by untuk analisis data sederhana. Kita perlu tahu dulu ya tentang fungsi agregat ya. Fungsi agregat adalah fungsi SQL yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan nilai dan menghasilkan satu nilai hasil. Contohnya, fungsi count akan menghitung jumlah baris ya, jumlah baris yang dihasilkan. Kemudian sum menjumlahkan nilai numerik. Kemudian AVG atau average ini akan menghitung rata-rata ya. Kemudian fungsi min mengambil nilai terkecil, sedangkan max mengembalikan nilai terbesar. Nah, jika teman-teman sudah pernah belajar Microsoft Excel ya, maka teman-teman sudah familiar nih dengan fungsi-fungsi agregat. Kemudian untuk grup B digunakan untuk mengelompokkan baris berdasarkan satu atau lebih kolom. Biasanya digunakan bersama fungsi agregat. Di sini kita tampilkan contoh query. Select poly ID count bintang, kita kasih alias jumlah pendaftaran from pendaftaran. Kemudian kita grup by berdasarkan kolom poly ID. Nah, hasilnya akan menampilkan jumlah pendaftaran pasien pada tiap-tiap poly ID. Ini yang ditampilkan nanti poly ID dan jumlah pendaftaran pasien. Seumpama untuk memperjelas ya, poly ID ini bisa kita tampilkan nama poly ya. Cuma harus kita kasih perintah join gitu ya untuk menampilkan nama poly. Jadi pendaftaran ini kita joinkan ke tabel poly gitu ya. Baru di sini kita ganti dengan nama poly. Kalau query ini dijalankan akan menghasilkan data poly ID dan jumlah pendaftaran saja. Jadi kurang jelas ya, karena kita disajikan poly ID yang berupa angka gitu, bukan berupa nama polinya. Untuk alat dan kelengkapan sama ya dengan praktikum sebelumnya. Untuk pelaksanaan kita buka dulu phpMyAdmin, buka browser phpMyAdmin, kemudian pastikan Apache dan MySQL-nya jalan. Kemudian buat database baru dengan format nama praktikum 9 underscore nama underscore db. Kemudian jalankan beberapa script ini ya.
Ini ada 5 tabel ya. Kemudian insert ke 5 tabel tersebut. Setelah itu baru kita menjalankan fungsi agregat ya. Oke, kita lanjutkan dulu instruksinya. Karena di sini ada beberapa script ya, jadi kita bagi jadi 2 ya. Pertama script untuk create table, yang kedua untuk insert data. Jadi caranya seperti ini ya. Kita copy, kemudian bentar, kita buat dulu nama database-nya ya. Database baru namanya adalah praktikum 9 underscore nama mahasiswa underscore db. Klik tombol create. Sudah jadi ya nama database-nya. Kemudian kita ke SQL. Jadi ini kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita copy juga ini, kemudian paste, copy juga sampai semua perintah pembuatan tabel selesai. Pendaftaran, pemeriksaan. Ini script untuk insert ya. Kita jalankan dulu untuk perintah pembuatan tabel. Nah, ini sudah jadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel. Kemudian kita buka lagi tab atau menu SQL nih ya untuk memasukkan data. Ini untuk masukkan data pasien. Kemudian masukkan data poli, kemudian memasukkan data dokter, kemudian data transaksi pendaftaran, kemudian data pemeriksaan. Pasien, poli, dokter, pendaftaran, pemeriksaan. Tuh. Kita cek dokter sudah ada isinya ya, kemudian pasien sudah ada isinya, poli juga ada, pemeriksaan juga ada, pendaftaran sudah ada. Nah, sekarang kita ke lembar kerja praktikum ya. Instruksinya buat database, formatnya sama seperti praktikum sebelumnya. Praktikum 9 underscore nama mahasiswa underscore db. Jalankan script pembuatan tabel pasien dan insert data pasien. Nah, ini ya, bisa menggunakan cara seperti ini, bisa juga menggunakan cara yang dalam praktikum sebelumnya tadi ya. Kemudian jalankan SQL untuk membuat tabel polis dan insert data poli. Jadi polanya buat table, insert data gitu ya. Buat table, insert data. Kemudian tabel dokter, insert data dokter. Kemudian tabel pendaftaran, kemudian insert data pendaftaran. Yang terakhir adalah membuat tabel pemeriksaan. Kemudian jalankan script untuk insert data pemeriksaan. Menggunakan instruksi ini juga boleh ya. Menggunakan instruksi yang langsung membuat kelima tabel, kemudian menjalankan insert ke 5 tabel juga sudah bisa ya. Kemudian instruksi nomor 7, dokumentasikan hasil query dari fungsi agregat yang diminta pada instruksi bagian hasil di bawah ini. Yang pertama adalah menjalankan fungsi average ya. Average ini
mengambil data rata-rata untuk umur pasien. Untuk menghitung umur pasien, di sini ada fungsi ya, coordate. Coordate itu mengambil tanggal hari ini, kemudian dikurangkan dengan ambil data tahun daripada tanggal lahir pasien ya. Kemudian ini dapat tahun hari ini, sedangkan ini dapat tahun daripada tanggal lahir mahasiswa. Tinggal dikurangkan ya berapa tuh rata-rata umur pasien ya. Karena di sini ada fungsi average ya. Jadi di dalam fungsi ada fungsi lagi. Oke, kita copy dulu. Kita jalankan ke menu SQL. Paste. Tampilkan rata-rata umur dari pasien, yang mana rata-rata tersebut dihitung berdasarkan tahun hari ini dikurangkan tahun tanggal lahir dari masing-masing pasien ya. Setelah dapat semuanya itu baru dijalankan fungsi rata-rata. Kita jalankan dulu. Nah, rata-ratanya adalah 31,1250 gitu ya. Kalau kita tanpa fungsi average, bisa kita tampilkan seperti ini ya. Kita tampilkan umur misalnya. Sini bisa kita tampilkan nama. Nah, ini ya. Ahmad Fauzi 35 tahun. Kemudian semua data umur ini dijalankan fungsi average ya. Baru muncul tadi ya datanya. Datanya adalah hasilnya 31, ini adalah rata-rata umur pasien. Nah, ini adalah fungsi average ya, APG. Kemudian fungsi average yang kedua adalah sum. Fungsi sum menampilkan total pendapatan per hari. Sini. Di sini kita tampilkan tanggal pendaftaran, kemudian dihitung ya biaya pendaftarannya sebagai total pendapatan, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan tanggal pendaftaran. Jadi data total pendaftaran ini adalah per tanggal pendaftaran. Coba kita jalankan. Nah, di sini kelihatan ya total pendaftaran per tanggal 1, 2, dan 3. Di sini ada 50.000, 75.000, 60.000. Kalau kita mau lihat datanya, sini kita bisa tambahkan where tanggal pendaftaran 2025 tanggal 1. Sini kita tampilkan biaya saja, biaya daftar. Sini tadi kan total pendaftaran 50.000 ya untuk tanggal 1 April. Kita cek. Ya, 1 April emang ada satu pendaftaran ya sebanyak 50.000. Kemudian query fungsi yang ketiga yaitu fungsi max untuk menampilkan umur pasien paling tua. Sama menggunakan coordate juga ya. Jalankan. Yang paling tua adalah 40 tahun. Kalau kita mau cari datanya, maxnya, fungsi max kita hilangkan dulu.
Kemudian di sini kita tampilkan nama. Kemudian kita urutkan order by kolom kedua ya, secara descending. Kita jalankan. Ya, atas nama Dewi Lestari ya, yang paling tua. Di sini ada yang paling muda 22 tahun. Coba kita cek untuk query selanjutnya ya, fungsi min. Apakah query ini menghasilkan angka 22 tahun? Ya benar ya, 22 tahun yang paling muda. Kemudian fungsi count untuk menampilkan jumlah pasien yang diperiksa oleh dokter. Nah, di sini sama ketika kita menjalankan untuk total pendaftaran tadi ya di masing-masing poli. Cuma di sini kita tampilkan nama dokternya ya. Kita coba query-nya. Yang ditampilkan pertama adalah tabel pemeriksaan, kemudian dijoinkan dengan tabel dokter. Kemudian tabel pemeriksaannya itu di count sebagai jumlah pasien. Kemudian kolom yang ditampilkan pertama itu adalah nama dokternya. Nah, di sini kelihatan ya, nama dokter Andi Saputra itu ada 1. Dokter gigi ada 1. Rina Marlina ada 1 ya. Kemudian kesimpulan, buatkan query SQL untuk menampilkan data pendaftaran pada masing-masing poli, nilai 20. Masing-masing penilaiannya total 100. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk praktikum 9 dengan topik pembahasan penggunaan fungsi agregat pada query SQL menggunakan database MySQL. Count, sum, average, min, dan max. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.